Saya harap ini saudara akan membuka pikiran saudara, ya. Gini, saya percaya saudara kan sudah dilatih kemarin oleh Pak Gun bagaimana melepaskan ya dengan orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Nah, saya percaya gini loh saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang ciamik lah, ya. Kalau saya bilang. Kenapa ciamik ya saudara? Karena dia tidak memakai satu orang. Tadi yang saya bilang. Dan saya percaya loh. Pelayanan yang terakhir ini nanti adalah pelayanan yang tanpa wajah itu loh. Yang Paul Cain pernah bernubuat, saudara. Bahwa di akhir zaman, ini nabi yang dipakai Tuhan ya, Paul Cain ini. Dia berkata, ada gerakan yang di mana orang itu nggak tahu siapa yang mulai, nggak tahu juga siapa juga yang dipakai. Tapi itu orang-orang tuh bisa begitu luar biasa. Nah, saya percaya ini namanya gerakan orang percaya. Yang selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi nanti bukan label pendeta besar atau hamba Tuhan besar, bukan, nggak ada lagi saudara. Tapi semua orang percaya loh akan melakukan ini. Saudara lihat saja. Sudah kita lakukan beberapa minggu. Ini baru permulaan, saudara. Baru rintik-rintik. Jangan saudara bersukacita dulu. Ayo. Rindu, haus gitu loh saudara. Untuk sesuatu ini terjadi. Ya, kenapa? Kenapa saudara? Saudara masih ingat cerita tentang juga Elisa dengan Elia. Ya. Ingat ya saudara, kalau saudara ingin menerima impartasi, saudara mesti ada respect sama orang yang saudara mau minta untuk diimpartasi. Saya ulangi sekali lagi. Saudara tidak akan terjadi impartasi kepada kita kalau saudara sendiri tidak punya hormat, penundukan diri, ketaatan, penyerahan diri kepada orang yang saudara ingin supaya juga kuasa urapan itu pindah ke saudara. Ini bukan roh orang mati loh, saudara. Ya, Elia waktu juga meninggal, waktu mau diangkat Tuhan itu saudara, dia minta loh. Si Elisa itu minta loh. Saya minta katanya pengurapan jubah. Pengurapan itu 2 kali. Nah, saya percaya akhir zaman ini kita membutuhkan ini. Gitu loh. Tanpa ini, saudara, mau apa kita ini? Manusia itu cuma hanya seonggok daging sama tulang. Ya. Tapi kalau udah ada kuasa Tuhan, itu yang dilihat oleh Yehezkiel. Dia akan menjadi tentara yang besar. Haleluya. Siapa itu? Ini loh orang-orang yang diurapi. Yang ngerti gitu cara bagaimana untuk juga Tuhan akan bisa pakai untuk dia bisa jadi saluran berkat. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, untuk itulah makanya Yesus, coba kita baca ini sebelum ini supaya saudara jelas itu. Dan kami ini sangat percaya pelayanan body ministry. Ya. Saudara tahu bahwa juga kenapa juga ada orang yang didoakan di Zoom yang utama itu, saudara, supaya saudara-saudara ini tahu cara yang namanya mengalir dalam karunia, mendoakan orang yang sakit itu bagaimana, ya. Nah, ini firman Tuhan. Coba kita baca. Tadi saya mau ngomong apa tuh? Saya lupa jadi. Ini. Kitab Roma, saudara. Ya, Kitab Roma. Ini sedikit sebelum saya masuk kepada ini. Bicara tentang karunia. Ya. Bukan Roma, Efesus, saudara. Maaf. Efesus pasal yang keempat. Ya, Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 mulai. Dikatakan, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, semuanya ini saudara kita yang tertawan ini, Tuhan juga ingin memberikan hadiah kepada kita, yaitu pembebasan. Dia pergi, saudara, untuk menjadi apa orang bilang ini pembela kita, saudara. Ya, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, menyelesaikan masalah akhirat ini, maut tidak berkuasa lagi.
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk itu katanya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi saudara mesti mengerti, Tuhan Yesus mati, dia bangkit, supaya juga kita ini diperlengkapi, supaya pelayanan 5 jawatan itu bisa menjadi milik tubuh Kristus. Ya, jadi saudara, kunci untuk dapat bergerak kepada pelayanan penyembuhan dan mujizat ialah mengerti bagaimana mengalirkan kuasa Allah itu melalui karunia-karunia. Ingat saudara, bukan gini. Dulu Tuhan Yesus punya 5 jawatan ini. Nah, kita sebagai tubuh Kristus, ya kebanyakan orang paling banyak juga 3. Ya, tapi juga saudara, karunia-karunia ini yang Tuhan berikan, ya mungkin bisa lebih, ya, tapi jarang yang 5 itu. Kenapa? Supaya kita jangan sombong, saudara. Supaya kita harus menghargai juga karunia-karunia yang lain yang ada pada saudara-saudara kita. Karena body ministry ini adalah pelayanan yang Tuhan yang juga akan bangkitkan menjadi satu gerakan. Nah, makanya Mesbah Koram Deo ini lewat mendoakan orang sakit ini akan menjadi gerakan yang membawa orang untuk juga berduyun-duyun nih. Sekarang orang bukan saja datang mencari Tuhan, tapi berduyun-duyun untuk membawa kabar baik buat orang lain. Ya, lewat apa? Karunia-karunia yang bekerja kepada mereka. Nah, kita sebagai gereja Tuhan siap-siap loh, saudara. Jangan saudara bingung nanti kalau saudara juga ditanya, bagaimana itu? Apa kok bisa begini? Oh, Mesbah Koram Deo, apa itu? Jangan saudara, tunggu dulu. Nanti saya panggil penatua saya. Aduh, terlambat, saudara. Saudara yang mesti memberitakannya. Saudara mesti mengerti apa yang Tuhan inginkan. Lewat juga Mesbah Koram Deo, lewat juga kegerakan-kegerakan yang Tuhan juga sedang kerjakan. Ya. Berikutnya, saudara, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ini dibilang apa katanya? Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi saudara mesti tahu bahwa karunia-karunia itu tentang kebenarannya, ya. Dan saudara katanya kenapa kebenarannya? Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Garis bawahi, dalam semuanya, dalam semua orang. Ya, mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, yang tadi, karena Tuhan sedang membangun tentaranya. Ya, dan tentaranya ini sedang diperlengkapi dengan 2 porsi ini. Kasih karunia Tuhan akan mengerjakan ini, ya. Dan saudara juga tahu kekasih dalam Tuhan Yesus bahwa juga makanya di dalam bahasa aslinya yang dikatakan karunia itu adalah karunia manifestasi Roh Kudus yang disebutnya panerosis, yang dimana dapat bekerja itu karena Roh Kudus yang sudah diberikan waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, penggunaan karunia ini bermanifestasi itu berdasarkan kebutuhan dari orang-orang yang kita layani. Ya, makanya saudara, lewat juga pelayanan yang saudara sehari-hari, ya, sehari-hari. Memang kadang-kadang juga saudara saya juga besuk lagi. Itu juga saudara, itu tidak mudah. Ya, saudara jangan tanya. Jadi apa yang kita mesti tanya berikutnya? Saudara jangan tanya sama saya, tanya sama Roh Kudus. Waktu saudara tanya pada Roh Kudus, saya percaya Tuhan akan mengerjakan ini. Ya, yang seperti kemarin Pak Edilio juga sudah ajarkan, ya, bagaimana inner healing lewat pimpinan Roh Kudus, ya. Tapi Roh Kudus itu selalu dia itu panerosis, yaitu bermanifestasi sesuai dengan kebutuhan. Dan saudara nggak usah bingung, Roh Kudus sudah ada, saudara. Tinggal nanti akan bermanifestasi. Dia butuh apa? Inner healing, butuh pelepasan. Saudara, apapun sebenarnya saudara harus siap. Ya. Karena saudara adalah tentara Tuhan. Saudara mesti juga percaya kalau komandan sudah memberikan mandat kepada saudara, berarti dia tahu saudara mampu.
Haleluya. Karena saudara juga sudah lewati proses itu. Jadi nggak usah takut. Ya. Jadi ini yang paling penting. Nah, apa medianya, saudara? Untuk Tuhan juga bekerja. Yaitu lewat hati nurani. Coba kita baca dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19. Ya. Jadi untuk mendengar suara Tuhan, kita harus mempersiapkan alat yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Yaitu apa? Hati nurani. Jadi ini hati nurani sama seperti juga kita punya itu loh, saudara. Handphone. Ini di udara ini kan banyak ya. Banyak suara-suara. Ya, banyak suara-suara ini banyak sekali. Tapi kenapa kalau juga kita handphonein orang pakai nomornya, ada kata sandinya. Nah, ini kita bisa masuk. Nah, sedemikian juga saudara. Kita dengan Tuhan harus berdekatan. Ya, saudara mesti mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Hati nurani itu diberikan katanya Tuhan agar kita dapat berhubungan dengan mendengarnya, suaranya. Hanya saja seringkali katanya hati nurani kita menjadi kotor, tumpul sehingga kita tidak lagi peka akan kehendak Tuhan dan dalam hidup kita, bahkan iman kita akan kandas karena tidak menjaga hati nurani yang murni. Nah, kita baca ayatnya ini, saudara. Ini penting, ya, karena kita harus menjaga handphone kita ini. Kalau juga handphone kita rusak, saudara juga, saudara nggak akan juga bisa mendengar kata-kata kekasih saudara, orang-orang yang saudara kasihi. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Ya, di dalam 1 Timotius ayat yang pertama, pasal pertama, saudara, ayat yang ke-19, ini penting. Dikatakan gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu katanya kandaslah iman mereka. Saya bacakan ayat yang ke-19, ayat 18 dulu. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat yang kau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani. Iman dan hati nurani ini harus bisa bekerja dengan baik. Kalau saudara punya iman, tapi saudara juga tidak mempunyai hati nurani yang murni, bisa kandas. Ini loh. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu katanya kandaslah iman mereka. Jadi iman kita ini bisa kandas loh. Kalau hati nurani kita nggak murni. Ya, apapun yang saudara kerjakan, itu kalau dengan juga apa yang menjadi keinginanmu, keinginan dagingmu, itu nggak akan bisa memuliakan Tuhan. Dan tidak akan kekal. Jangan saudara katakan, tapi juga sembuh, tapi bisa melakukan mujizat dalam nama Yesus. Apa yang dibangun oleh daging itu tidak kekal. Dan kita tidak mau juga untuk juga menjadi penyesat, saudara. Ya, jaga hati saudara. Kita sebagai pelayan Tuhan harus jaga hati nurani kita. Ya, kalau hati nurani kita juga sudah kotor, bereskan cepat. Mengaku dosalah supaya dosamu diampuni, hatimu juga bisa kembali bersih. Jangan lagi ada hal-hal yang itu dikatakan. Lakukanlah, jangan ada udang di balik batu gitu loh, saudara. Ya, jangan pakai karunia-karunia ini untuk juga diri saudara. Bahaya itu, saudara. Ya, apa yang saudara bangun dengan daging saudara, itu akan mendatangkan kebinasaan. Tapi apa yang saudara bangun di dalam roh saudara, itu akan mendatangkan kekekalan. Ini janji Tuhan. Ya, jadi kenapa ini dua orang itu, Hymenaeus dan Alexander itu, saudara, itu telah diserahkan kepada iblis oleh Rasul Paulus karena mereka mempunyai hati nurani yang tidak baik, saudara. Ya, firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas. Jadi iman orang itu bisa kandas kalau dia tidak menjaga hati nuraninya murni. Ya, nah gini. Karena kenapa, saudara? Karena untuk juga bergerak dalam karunia-karunia, itu kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Ini adalah modal utama kita. Jadi waktu kita lahir baru, kita siap untuk memberkati orang lain. Sama Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke berapa itu? 37 38 itu. Pada hari Pentakosta itu loh, saudara. Ya. Barang siapa katanya percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
dari dalam hatinya. Orang yang percaya, dia akan mendapatkan sumber air hidup itu. Sehingga semua kotoran-kotoran di hatinya itu keluar. Ya, keluar. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu sebabnya, saudara. Apa yang bisa menajiskan hati kita, itu datangnya dari mulut. Makanya orang yang penuh Roh Kudus, itu berkata-kata dengan bahasa lidah. Makanya lidahnya dulu yang dikuasai oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, kenapa kita penuh Roh Kudus? Lidah kita yang bergoyang-goyang, bergetar-getar, berbahasa baru. Yaitu karena lewat mulut kita ini, saudara, ini kita bisa menajiskan loh hati kita. Makanya waktu kita penuh Roh Kudus, waktu Roh Kudus menguasai kita, maka kita bisa juga menguasai apa yang kita katakan. Karena apa yang kita katakan itu akan mendatangkan kuasa. Ya, kalau kita berkata kepada gunung itu pindah, maka juga gunung itu pindah. Nah, saya percaya ini bukan juga dengan kekuatan kita, tapi dengan urapan yang ada dalam diri kita. Ya, jadi jelas ini. Ya, jangan sembarang memperkatakan kalau Tuhan juga tidak suruh memperkatakan. Haleluya. Ada amin, saudara. Ya, ini penting. Ini penting. Ini penting, saudara. Ya, kalau saudara juga sudah tahu yang namanya pengurapan itu, yang kedua, saudara, dengarkan suara Tuhan dengan apa? Dengan lewat firman Tuhan, ya, lewat firman Tuhan, atau juga saudara dengan juga apa yang Tuhan kerjakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, ya. Karena juga suara Tuhan itu adanya di dalam firman Tuhan, ya. Dan lewat firman Tuhan itulah kita bisa mendapatkan iman. Nah, waktu iman itu datang, saudara, waktu kita menyampaikannya lagi kepada juga konseli, waktu dia juga terima, maka ada iman juga datang kepada dia. Nah, jadi ini imannya ini yang kita bekerja, ya. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan mengerjakan ini, ya. Nah, seperti ada tertulis, saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, ini jelas, ya. Tapi juga seperti ada yang tertulis, Tuhan juga sudah menyediakan yang terbaik. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyediakan suaranya, ya, apa yang dari Tuhan itu dengan 3 media ini. Ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, melalui penglihatan, dalam rohani sudah tentu, kadang-kadang juga bisa dengan kasat mata kita, dan tidak pernah didengar oleh telinga, ya, dan juga perasaan-perasaan di dalam roh kita, perasaan dalam hati kita, ya. Jadi apa yang disebut impresi, ya, kalau saya bilang, ya. Nah, seperti tadi yang saya sudah saksikan kepada saudara saya kekasih ini yang di Sydney, saya sampaikan, saya merasa loh, ini diuji, saya bilang. Karena saya bukan nabi, ya. Jadi saya bilang, coba, saya rasa ini ada rencana Tuhan. Makanya kamu mesti bereskan. Dan dia bilang, aduh, kepala saya sakit ini sekarang. Oh ya, nggak apa-apa, saya bilang. Ini proses. Tuhan sedang ingin mendetoks pikiran-pikiran kamu yang salah selama ini. Sehingga kamu jadi kepahitan sama juga orang-orang, ya. Karena dia merasa bahwa dia tidak diperlakukan adil, ya. Dia tidak pernah juga diterima oleh orang lain. Nah, itu loh. Saya bilang ini, maka dia kepalanya pusing. Saya bilang nggak apa-apa. Ini Roh Kudus bekerja. Ntar juga kamu juga ringan, ya. Saya nanti perlu untuk memfollow up dia lagi, saudara. Ya, saya percaya kekasih dalam Tuhan. Ini adalah berkat yang Tuhan juga berikan kepada kita. Waktu kita sampaikan dan dia percaya, terjadi kelepasan. Dia bisa nangis, ya. Saya diamkan dulu, saudara. Ya, supaya juga saya percaya lewat nangis itu juga terjadi pelepasan, ya, lewat air mata Tuhan juga bisa bekerja, ya. Jadi ada gambar, ada kata-kata, ada juga impresi dalam hati kita, ya. Jadi ini biasa ada kombinasi, saudara, ya. Makanya kadang-kadang kita ini melihat, karena gini, ada yang namanya gambar itu sebagaimana yang kita lihat, saudara. Tapi ada juga gambar yang kalau kita juga ini biasanya dengan bercampur dengan kata-kata. Contoh.
Kalau kita katakan seperti juga telur. Nah, itu telur itu seperti telur, bulat kan? Ya. Nah, mungkin apa yang menjadi juga telur itu yang saudara mesti mendeliver kata-kata berikutnya, ya. Karena ini bisa tiga hal ini menjadi kekuatan buat kita. Sehingga waktu kita sampaikan itu, saudara, ya, karena Tuhan ingin supaya kamu juga seperti juga telur itu loh, ya, supaya kamu bisa lahir kembali, hidup di dalam dunia yang baru yang Tuhan sudah sediakan sama kamu, ya. Sebagaimana juga telur Paskah itu. Nah, itu hal-hal yang kata-kata yang saudara bisa sampaikan, dan kalau memang itu dari Tuhan, biasa itu menyentuh dia dan dia itu bisa mengalami yang namanya kelepasan atau mujizat, ya. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau kita sudah tahu apakah lewat gambar, lewat kata-kata atau impresi di dalam hati, ya, sudah tentu kalau kita bukan nabi. Jadi saudara, kalau menyampaikannya kita harus penuh dengan hikmat, ya, supaya jangan kita ini terlalu kurang hikmat sehingga juga apa yang dari Tuhan ini mereka tidak bisa terima dengan baik, ya. Itu adalah sesuatu. Itu yang makanya saya katakan, saudara juga mesti bertanya, apakah perlu disampaikan? Apakah juga ini cuma hanya untuk diri pribadi saya? Ya, maksudnya kalau juga kita lagi mendoakan orang, saudara, lalu Tuhan bilang orang ini sih bakal mati gitu, ya, bakal segera. Nah, artinya jangan kita bilang sama keluarganya, waduh, saya ngerasa kayaknya dia bakal dipanggil Tuhan nih. Jangan, saudara. Selalu kita memberikan pengharapan, bukannya kita menipu loh, saudara. Tapi karena kita ingin supaya juga orang punya pengharapan, dan kita percaya juga berbicara tentang kematian juga itu adalah mujizat juga, saudara. Karena kalau dia sudah mati, maka penyakit itu tidak berkuasa lagi sama tubuh dia. Ya, jadi saudara, kita mesti juga pandai, mempunyai hikmat untuk menyampaikannya juga. Karena apakah juga itu gambar atau kata-kata atau perasaan impresi dalam hati kita, ini perlu diuji. Karena kita bukan nabi. Ya, makanya saudara selalu saudara bilang, ini yang menjadi juga pesan Tuhan, tapi tolong diuji, ya. Karena ini kamu yang lebih tahu gitu loh. Kalau saya menyampaikan ini ada kaitan apa dengan hidup kamu? Kalau juga saya menyampaikan apa yang saya lihat di dalam penglihatan ini, apa yang menjadi kaitan dengan juga masa lalu kamu atau masa sekarang atau masa yang akan datang yang Tuhan juga mau buat. Kalau mungkin juga nggak ada, oh mungkin juga masa datang, tapi tolong diuji. Nah, sekali lagi loh, saudara, ini kata-katanya mesti bijaksana. Ya, kalau enggak, nanti saudara juga akan tidak bisa menjadi berkat buat orang itu, ya. Nah, oleh karena itu saudara perlu ada mengenal ada 9 karunia Roh Kudus, ya, dan karunia-karunia ini dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah pewahyuan, saudara, karunia pewahyuan. Karena pewahyuan ini adalah karunia hikmat yang adalah wahyu dari Tuhan tentang bagaimana menggunakan fakta dan data yang diterima. Jadi contohnya seperti Raja Sulaiman itu, saudara, bagaimana juga dia dihadapkan oleh kenyataan fakta. Ada 2 ibu yang mengaku satu anak ini, ya. Lalu juga hikmat yang diberikan oleh Tuhan di dalam juga diri Raja Salomo itu pada waktu itu, saudara, Salomo langsung mendapatkan hikmat. Dikatakan, mari sini ambil pedang, saya bagi 2 saja anak ini. Wah, langsung yang menjadi ibu anak itu berkata, jangan, sudah berikan saja kepada ibu yang ini. Tapi yang ibu yang bukan ibunya dari anak ini, saudara, berkata, udah potong 2 aja. Ya, kenapa? Karena dia berpikir lebih baik dua-duanya nggak dapat. Nah, dari itulah Salomo bisa memecahkan masalah. Itu disebut hikmat. Ada fakta. Kalau saudara juga bertanya, ya, makanya juga saudara kita mulai juga bertanya dulu kalau kita nggak dapat apa-apa. Biarkan data ini lewat juga hikmat yang ada, nanti Tuhan akan bekerja. Ya, jadi saudara ini perlu. Makanya bertanya, karena kita juga bukan Tuhan, saudara. Tapi lewat data itu Tuhan bisa pakai kita. Tapi bisa juga, saudara, itu yang disebut yang namanya marifat. Marifat itu adalah karunia perkataan pengetahuan. Jadi sesuatu yang datangnya dari Tuhan, yang kita nggak tahu, ya. Jadi nanti saudara lihat saja ada beberapa, ya.
Contohnya apa, saudara? Ya, Elisa, saudara, yang juga dia tahu bahwa Gehazi yang bujangnya itu, bahwa bujangnya itu sudah mendapat sesuatu loh, saudara. Ya, sudah menerima uang. Padahal Elisa itu menolak loh waktu Naaman untuk memberi uang. Ya, tapi Gehazi ini, saudara, dia mempunyai hati yang tidak murni. Nah ini, saudara. Waktu hatinya tidak murni, saudara, dia ini datang kepada Naaman, katanya gini gini gini, ya pokoknya Elisa berubahlah katanya. Yang sekarang dikasih. Nah, rupanya perak ini, saudara, dia gunakan untuk dirinya sendiri, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena dia tidak pernah terbuka, Tuhan pakai Elisa, ya. Dan Gehazi ini, saudara, menjadi kusta. Itu firman Tuhan berkata, ya. Jadi hati yang tidak murni ini bahaya, saudara. Ya. Juga Yesus waktu melihat siapa Nathanael ini, saudara. Ya, waktu di dalam Yohanes 1:47-50 itu katakan, nggak ada orang Israel yang sejati itu seperti kayak hatinya kayak Nathanael ini yang tulus. Ya. Nah ini berkat yang Tuhan sediakan. Ya, jadi kita nggak tahu tentang orang itu. Kita tidak tahu juga, ya mungkin kita juga baru ketemu, tapi Tuhan memberitahu kepada kita. Ya, saya juga pernah mendoakan orang, waktu mendoakan orang, Tuhan tanya, bicara tentang hubungan dia sama orang tuanya. Nah, waktu saya tanya, apa urusannya katanya? Penyakit saya sama hubungan sama, enggak, pasti ada, saya bilang. Bagaimana? Coba kamu ceritakan. Nah itu loh, saudara. Dia kecewa sama orang tuanya, karena orang tuanya juga meninggalkan keluarga ini, karena ada perempuan lain, di samping juga mamanya. Ya, sejak juga papanya keluar, dia tidak pernah kembali lagi. Sedangkan mamanya harus menghidupi 8 atau 7 anak gitu loh, saudara. Ya, itu sampai dia katakan sampai mati juga dia nggak akan juga mengampuni papanya. Nah, waktu itu saya sampaikan, saya katakan kamu mesti mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Ya, bagaimana caranya? Terima Tuhan Yesus supaya kamu juga bisa mengampuni orang tua kamu. Nah, waktu dia terima itu sesuatu yang terjadi, ya. Karena dia ada penyakit virus Jepang, saudara. Dia itu tour leader, ya. Jadi, saudara, virus Jepang itu mungkin berapa juta orang, satu, jarang gitu loh yang kena virus itu. Ini kaitan sama autoimun, saudara. Ya. Tetapi luar biasa, saudara. Karena dia, maaf kata, saudara, sampai pakaian-pakaian dalam pun itu sakitnya bukan main. Dan morfin itu cuma hanya bisa membuat dia sementara untuk juga tidak sakit, itu hanya beberapa menit. Ya, mungkin 15 menit sesudah itu sakit lagi dan dia hampir tidak bisa tidur. Tapi hari di mana dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengampuni daripada orang tuanya, waktu saya katakan sebut nama papa kamu, waduh susah setengah mati sudah. Waktu dia sebut namanya, itu dia nangis seperti anak kecil. Dan waktu juga mulai malam itu sudah sakitnya tidak berkuasa lagi. Walaupun juga bengkak-bengkaknya masih ada. Kita layanin kurang lebih 3 bulan, saudara. Ya, sampai akhirnya semuanya bengkak-bengkaknya hilang, ya cuma satu aja. Jari kelingkingnya ini rada bengkok dikit. Dan memang itu adalah pengaruh. Ya, dia bilang, nggak apa-apa dah. Ini ingat, supaya saya selalu ingat, kasih Tuhan buat saya. Sangat luar biasa. Nah ini. Ya, jadi ada yang namanya hikmat. Ya, hikmat, ada yang namanya marifat. Marifat itu kita tidak tahu. Kalau hikmat ada data, Tuhan kasih jalan keluar. Kalau hikmat tidak ada data, tapi Tuhan beritahu. Ya, ini penting. Ini penting. Ya. Nah, habis itu ada karunia membedakan segala roh. Ya, Yesus waktu juga menengking siapa itu? Si Petrus. Ya, ditengking itu, saudara. Nah, karunia membedakan segala roh, kemampuan membedakan roh apa yang sedang bekerja di balik seseorang, kegiatan atau situasi. Ya, jadi saudara, kalau saudara juga berjalan ke satu rumah atau apa, itu saudara, Tuhan tuh kadang-kadang bisa memberitahu. Ada orang yang diberitahunya lewat bau, ada juga. Ya, ada beberapa pemimpin kami di Pluit juga nih saudara, dia punya kasih karunia buat itu. Ya, dia kalau lagi konseling pranikah itu saudara, wah, kok bau amis gitu loh. Nah, Tuhan katakan ini orang ini sudah melakukan hubungan ini di dalam juga pertunangan mereka. Wah,
Langsung dia tanya, apakah juga ada sesuatu yang kamu mesti terbuka dengan kami? Nah, dia cerita, nah, terjadi kesembuhan. Ya, ini jadi ada banyak hal. Ya, jadi ini kemampuan. Bisa juga lewat penglihatan atau lewat hikmat, marifat juga saudara. Ya, ini bercampur ini. Jadi ada marifat Tuhan, habis itu ada hikmat, ada penyelesaian yang kita mesti kerjakan waktu orang itu terbuka. Jadi ini kombinasi, saudara. Ya, ini luar biasa. Lebih jauh lagi, saudara, karunia kuasa. Karunia kuasa. Ya, karunia kuasa. Karunia kuasa itu dibagi dalam 3, yaitu iman, kesembuhan, dan mujizat. Iman adalah suatu keyakinan bahwa Allah ingin mampu melakukan mujizat. Ya, jadi kita punya iman sampai kita dapatkan iman itu untuk kita juga bisa melakukan mujizat. Ya, saya pernah mendoakan orang saudara yang sudah dioperasi di sumber waras, saudara, sudah dibelek karena juga di ginjal dia itu ada batu. Nah, batunya itu batu karangnya sangat luar biasa. Karena dokter di sumber waras itu spesialisnya urologinya itu nggak berani, saudara, untuk mengangkatnya. Jadi dia katakan dia mesti offer dia itu ke dosen dia yang di China. Apa mau dikata waktu dia pergi ke sana, ya, karena memang saya juga dapat sesuatu waktu itu saya sampaikan, ya, waktu saya sampaikan saya juga kaget gitu. Enggak lah, kamu jalan-jalan ke China. Wih, saya bilang nanti kalau nggak kejadian bagaimana? Ya, karena saya ingin meyakinkan, udah pergi-pergi aja gitu. Tapi Tuhan memakai lidah bibir saya. Dan waktu saya sampaikan itu, saudara, memang benar. Waktu dia datang, jadi ini guru besar yang dulu mengajar spesialis ini, yang jago di bagian ginjalnya ini, saudara, ya. Itu rupanya ada mendadak seminar di Amerika dan mesti kurang lebih 10 hari ada di Amerika. Jadi suami pikir, ini karena memang ini bahaya, saudara, dia bisa meninggal. Jadi dia pikir udahlah, mumpung juga istrinya masih hidup, udah diajak jalan-jalan keliling China. Nah, setelah balik, saudara, luar biasa. Di-scan lagi, batu ginjalnya tidak ada. Ya. Dan dia pulang karena juga tidak ada batu ginjalnya. Itu mujizat. Ya, jadi Tuhan bisa lakukan itu. Nah, kalau kesembuhan, kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ini yang butuh proses, biasa kesembuhan. Kalau mujizat langsung terjadi. Ya, pernah bagaimana Yosua juga menghentikan apa orang bilang matahari, saudara. Itu karena iman, saudara. Ya, nggak gampang itu. Kalau kita juga waktu bagaimana Tuhan juga beri kasih karunia buat kita untuk menghentikan hujan, nah itu mesti dapat suara Tuhan. Jangan sembarangan, jangan mengiman-imani, jangan ikut-ikutan, jangan nekat, saudara. Nanti malah jadi mempermalukan Tuhan, saudara. Ya, tapi kalau karena kesembuhan itu adalah kemampuan untuk menyembuhkan berbagai. Ini biasanya ada prosesnya, ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ada yang didoakan oleh Tuhan Yesus, ada yang 2 kali, sudah, ya. Itu sesuatu yang wajar. Jadi saudara jangan bingung. Ya, karena mujizat kemampuan untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan alamiah, ya. Dan yang terakhir, saudara, karunia perkataan. Nah, karunia perkataan ini, ya, karunia perkataan ini adalah karunia bernubuat, karunia lidah, saudara, ya, karunia bahasa lidah, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, jadi ini kalau bernubuat itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk membangun. Jadi ada 3 ini. Semua pesan itu mesti membangun, menasehati, dan menghibur. Ya, nggak cukup cuma hanya menasehati. Tapi harus ada membangunnya dan menghiburnya. Ya, kalau enggak kita ini menasihati, lama-lama kita kayak jadi tukang nujum, saudara. Ya, jadi peramal. Tapi ada karunia membangunnya, ada karunia menghiburnya. Ya, walaupun semuanya juga ada unsur ramalan. Tapi kita nggak mau cuma itu. Tapi kita harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau enggak, ini bahaya, saudara. Ya, nanti lama-lama kita jadi menghakimi orang, saudara. Kecenderungan orang yang dipakai dalam nubuat ini adalah menghakimi orang kalau kita tidak berdasarkan kasih tadi, ya. Yang lain adalah karunia bahasa roh, ya. Mengucapkan sesuatu bahasa roh, dari Roh Kudus yang tidak dapat dimengerti. Ya, contohnya
Mungkin juga saudara adalah bahasa-bahasa doa, ya. Yang biasanya kalau kita lagi dalam penyembahan ada orang berkara lidah tinggi, ya, itu saudara itu bahasa roh, ya, yang khusus. Nah, lalu saudara mesti diikuti oleh karunia menafsirkan, bukan menerjemahkan loh saudara. Menafsirkan, kemampuan untuk menafsirkan sesuatu pesan dalam bahasa roh. Nah, biasanya dalam penyembahan itu perlu ada siapa yang bisa untuk menafsirkan bahasa roh. Supaya apa saudara? Supaya kalau kita cuma hanya berkarunia lidah saja, ya orang nggak ngerti apa maksudnya gitu loh. Karena kan bahasa ini adalah bahasa yang sangat eksklusif antara kita dengan Tuhan. Seperti Roma pasal 8:26 itu loh, saudara. Ya, tapi perlu untuk juga ada penafsirannya. Kalau dia melengking tinggi, nyanyi apa naik tinggi ya di dalam penyembahan gitu saudara, yang lain mesti turun dan biarkan untuk juga ada orang yang menafsirkan supaya juga itu bisa dimengerti oleh semua orang dan bisa mendatangkan satu kebaikan buat orang itu. Ya, jadi mungkin saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Mungkin bisa langsung praktek, Pak. Ada waktu beberapa menit ke Iya, depan. salah satunya mungkin ada yang mau didoakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi volunteer Ada sakit atau apa gitu. atau ada yang sakit, bisa langsung praktek. Saya, Pak. Ya, Dengan siapa? siapa? Saya Lina. Ibu Lina Silayan. Iya. Oke, baik, silakan. Ibu bisa ceritakan apa yang menjadi pergumulan Ibu? Iya, Pak. Saya tenaga kesehatan, tapi saya punya sakit yang sebenarnya dari keturunan keluarga nggak ada ya, Pak. Cuma kalau dalam kedokteran, seperti tadi Bapak bilang, autoimun dari 7.000 orang, 1 kena. Dan saya salah satunya. Saya terkena autoimun psoriasis, Pak. Oh, Nah, saya kaitan menderita sama tulang. enggak, jadi ke kulit, Pak. Jadi Pak Sofyan, itu saya derita ketika saya bekerja di rumah sakit itu, setelah saya bekerja sekitar 5 tahun ya, lalu saya terkena itu. Lalu, jadi saya ketergantungan waktu itu dengan obat. Sempat saya, ya saya pergi ke KKR, saya berdoa, dan saya sempat pernah putus asa dengan penyakit itu. Tapi ada keluarga yang sungguh luar biasa, keluarga saya sendiri, yang menguatkan adik-adik saya, orang tua saya, gitu. Untuk saya mengucap syukur atas sakit yang saya derita. Jadi, ini sudah saya derita sekitar 20 tahun, Pak. Nah, untuk berobat saya bukan saja ke rumah sakit saya sendiri. Saya sudah mencoba ke dokter-dokter lain. Saya sudah mencoba baik itu dari bentuk herbal atau apapun. Bahkan sampai detik di bulan Desember tahun lalu, saya tuh coba ada yang namanya SOS ya, dan cukup mahal itu. Saya mencoba, tetapi dia hanya di permukaan saja. Jadi padahal saya dapat ini dari dokter saya sendiri juga ya. Ini tapi enggak ini Pak. Cuman saya beriman ketika KKR ini ada, iman saya percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi, berarti saya harus terus mencari wajah Tuhan kan. Saya nggak usah ingat penyakit saya harus tetap melayani Tuhan, saya harus tetap cari jiwa sama Tuhan gitu. Nah, akhirnya KKR pertama saya ikut, Pak. KKR pertama tadinya saya pengen melayani, tapi kan hari itu saya sambil ada kegiatan pekerjaan saya, jadi saya mencuri-curi waktu sambil saya mendengarkan KKR tersebut. Saya mengimani. KKR kedua saya mengimani, KKR saya mengimani. Jadi sampai detik ini saya masih memakai racikan salep dari rumah sakit tempat saya bekerja, Pak. Cuma saya sudah tidak minum obat itu. Kalau dibilang minum obat yang pernah, bahkan saya pernah sekitar 8 tahun yang lalu,
saya diberikan obat cancer sama dokter. Cuma sebagai orang kesehatan, saya pikir ini nggak bagus bagi tubuh saya, gitu. Nah, Hmm. suami saya juga kan juga, pernah, juga bekerja di bidang kesehatan, saya suruh stop. Dan saya stop di situ dengan iman bahwa saya tidak tergantung dengan obat itu. Puji Tuhan, Pak, sampai detik ini saya tidak minum obat. Amin. Tapi saya masih ketergantungan dengan salep racikan dari rumah Oke. sakit yang kalau saya tidak pakai, dia akan memerah, Pak. Jadi ketika saya pelayanan nih, Pak, saya kan pelayanan sebagai waktu saya masih gadis tuh sebagai penari tamborin dan guru sekolah minggu. Saya selalu menutupi tubuh saya itu dari ujung rambut dari badan saya sampai kaki saya, tidak pernah saya memakai rok apapun. Hmm. Saya pakai celana panjang karena ada bercak-bercak merah ya Pak di Merah. kulit saya. Katanya itu kamu harus mengendalikan stres. Stres itu orang bisa kelola ya Pak, gitu. Saya tahu gitu loh. Sampai dokter saya ngajarin, saya disuruh ikut dalam komunitas orang-orang yang terkena psoriasis ini. Tapi saya memang di situ tidak ikut linknya Pak. Cuma saya Ya. tetap beriman sampai detik ini Pak. Nah, kalau dibilang akar pahit apa dan sebagaimana itu ya Pak, itu kan hari-hari Sudah beresin. iya, bahkan ketika orang yang, saya tidak tahu apa kesalahan saya, hanya saya berdoa 10 tahun, Allah selesaikan tuh. Kemarin-marin, tante saya menghubungi saya bersyukur berarti doa saya tidak sia-sia, saya orangnya misalnya gini, saya tidak sakit hati, tetapi orang itu ada sesuatu dengan Amin. saya, tapi saya harus selesaikan, dengan cara berdoa. Tuhan sendiri yang selesaikan, Pak. Nah, saya mau minta, kalau ada penyakit seperti ini, Pak, ketika nanti saya melayani, hari ini kan saya rindu melayani di KKR karena hari ini saya libur, Ya. Pak. Ya. Tapi saya pun ada sakit. Nah, saya saya mau dijadikan contoh hari ini dengan iman berdoa dan ketika nanti saya menemukan orang yang sakit seperti saya yang Ah. sama, saya juga tadi kan Pak Syopan bilang, kamu nggak perlu berkata dia sembuh, itu Ya. urusan Tuhan. Ya. Tugasmu hanya engkau berdoa saja. Nah, Ya. itu Pak, saya mau Pak jadi contoh dan saya juga mau melakukannya. Ya. Begitu Pak. Oke. Jadi Lina, Ya Pak. sebenarnya kamu itu sudah mengalami kesembuhan. Ya. Ya Pak. Jadi itu yang kamu mesti imani terus, ya. Ya Pak. Jadi iman ini kan mesti bertumbuh, ya. Ya Pak. Mungkin ini saya akan mendoakannya tim aja ya, Pak Budiman juga. Di sini ada Pak Ari, saya lihat juga nih. Ya, ada Pak Ari, Pak. Ya, Pak siapa? Pak David, Pak Hadi, ya, Pak siapa Hadi, lagi? Pak Yongki ada. Pak Yongki, Ya. ya, yang biasa-biasa. Yuk, Pak Albert biasa, ya. Pak Albert juga, ya. Nah, jadi Ibu Lina mesti percaya dulu ini. Ini, Ya Pak. ya, ini yang pertama. Yang kedua, jadi gini, sebab nanti pada minggu depan kita akan juga belajar tentang mempertahankan kesembuhan itu bagaimana ya. Tapi Ya Pak. saya kasih kiatnya gini. Sebab apa yang kita katakan itu yang keluar dari hati kita. Amin. Paradigma yang berikutnya adalah ibu mesti percaya bahwa Tuhan sudah. Kalau Tuhan sudah mulai dengan yang tadi dikatakan obat kankernya sudah diberhentikan, sekarang tinggal salapnya. Ini adalah proses. Tinggal kalau ibunya enggak, saya sudah sembuh. Cuman ini proses yang saya mesti lewati. Saya nggak tahu berapa tahun. Ya kan? Ngerti ya, Ya. maksud saya? Ngerti, Karena Pak. ini kairos Tuhan, Bu. Ada yang namanya kairos Tuhan. Ya, lakukan aja. Tapi minta Tuhan supaya juga ini saya percaya di dalam nama Yesus nih, saya olesin. Ya, tapi kalau Tuhan ingin berbicara kepada saya, beritahu kepada saya. Berikan iman kepada saya untuk saya meninggal sama sebagaimana juga saya waktu meninggalkan makan obat kankernya itu. Ya, yang diduga kanker kulit takutnya kan katanya gitu loh. Iya. Ini yang ibu mesti lakukan, ya. Nah, kalau tadi katakan apa yang menjadi kepahitan itu hubungan segala macam, itu bagus sekali dan Tuhan sudah membuka jalan. Nah, lebih jauh coba biarkan ini dan juga tolak. Saya nggak tahu apakah memang keturunan juga ada yang punya penyakit kulit sirosis ini juga. Tidak ada Pak, saya sudah tanya 7 turunan dari mami, dari papi saya, katanya enggak ada, baru kamu aja katanya. Tapi saya tidak merasa sampai detik ini Pak, saya tidak minder enggak. Cuman kan sebenarnya saya dari dulu nggak pernah
terbuka dengan sakit saya. Hari Ya, ini nggak tahu kenapa saya berani dalam koram Deo ini, bahkan teman, PKS saya, Kak Rahel, nggak tahu apa sakit saya, atau ya, teman kompak saya sekalipun saya tidak tahu, ya. atau teman BR saya tidak memberitahu. Tapi hari ini saya nggak tahu Tuhan gerakan saya untuk mengatakan ketika Bapak tadi, "Siapa yang mau?" Saya dengan lantang tadi saya bilang, "Saya mau." Saya juga Ya, kaget sama mulut saya, Pak. "Oh, saya ngomong ya tadi?" Ibu Lina, Ya, Pak. kalau Ibu Lina juga didorong oleh Roh Tuhan, saya percaya juga waktu you mendoakan juga orang sakit, bukan orang sakit saja sembuh, tapi kamu juga sembuh. Amin. Nggak, Ya, Pak. itu itu itu. Nah, autoimun itu sangat berkaitan dengan hati kita. Hati yang gembira adalah obat. Obat. Ya, Pak. Ya, kalau orang bersukacita itu ada, ibu tahulah, ibu kan juga perawat juga, ya, tenaga kesehatan, dokter juga mungkin, ya, ngerti ini bahwa ada yang namanya endorfin itu loh, Iya, Pak. menaikkan imun tubuh kita. Nah, Betul, sukacita Pak. loh. Jadi Ya. jangan bikin, aduh saya ini masih autoimun. Dalam nama Yesus enggak, saya sudah sembuh. Tuhan sudah lakukan. Saya tinggal proses aja ini. Ini Iya, yang Pak. kelihatannya proses, dan saya nggak mau ini menjadi satu beban buat saya. Ngerti ya, Bu? Ngerti, Supaya Pak. kita bisa menang nih, Iya, Pak. dalam pola pikirnya dulu. Kalau udah cara pola pikirnya udah menang, nah kita sudah jauh ke depan udah. Tinggal nunggu aja Kairos Amin. Tuhan apa. Ya, Ya, Pak. atau mungkin sekarang ini. Amin. Haleluya. Ya, loh, karena ibu katanya berani tiba-tiba. Iya kan? Iya, Pak. Nah, ini kalau bukan keberanian dari Tuhan, lah, kapan waktunya? Kenapa itu juga perempuan yang pendarahan 12 tahun itu berani-beraninya megang-megang Tuhan Yesus? Karena dia Iya. udah mendengar berita Iya, Pak. dan dia mengaminkan itu. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan dia Amin. tahu nggak mungkin dia bisa disembuhkan. Makanya Tuhan beri hikmat sama dia. Asalku jamah saja jubahnya. Amin. Haleluya. Ya, Ya, Pak. nggak tahu. Pak Budiman, Pak Ari, Pak David, Pak Hadi, ada yang mesti disampaikan sebelum kita berdoa? Ya, saya meneguhkan yang Kak Sofian tadi sampaikan ya. Saya juga menderita autoimun tahun 2015. Jadi RA menyerang ke persendian. Nah, saya seperti yang Kak Sofian bilang, saya dapat iman. Saya dapat iman, saya sudah sembuh. Saya selalu, karena saya sudah dapat iman itu, saya selalu memperkatakan ya. Dan kalau orang tanya sama saya bilang saya sudah sembuh. Dan yang kedua, saya dapat iman untuk saya itu mengurangi dosis obat. Jadi dosis obat itu saya kurangi perlahan-lahan dan saya melihat loh kok nggak sakit lagi sampai akhirnya saya lepas total ya dari obat itu ya setelah saya kurangi dosis obat. Dan betul seperti apa kata Kak Sofian tadi ya, dapat iman sudah sembuh gitu ya. Waktu saya walaupun persendian saya waktu itu masih sakit, tapi saya percaya saya ini udah sembuh, gitu ya. Saya sudah dapat imannya itu, saya sudah sembuh, dan itu berangsur-angsur hilang sendiri, gitu ya. Ya itu Kak Sofian yang saya mau sampaikan. Wah, luar biasa sekali Pak Hadi. Amin. Saya juga baru tahu you punya juga ada autoimun. Nah, enggak, Bu Lina. Iya, Pak. Enggak ada yang kebetulan. Iya, Kenapa Pak. Pak Hadi ada di sini? Loh, kenapa juga Ibu ada di KTC? Kenapa enggak juga di industri abalafnya? Pernah bertanya begitu? Karena Tuhan lagi membuat hari ini, Yes. sekarang, Yes. keselamatan dan kuasa itu datang kepada Ibu. Amin. Nah, ini enggak ada yang kebetulan. Kenapa Tuhan Yesus lewatnya? Padahal kan Tuhan Yesus lagi mau doain si Jairus, anaknya Jairus. Tapi kenapa mesti lewat situ? Itu perempuan ada-ada lagi di situ, 12 tahun nunggu. Lewat di situ. Itu yang namanya Kairos Tuhan. Amin. Tinggal prosesnya, Ibu mesti yakin. Karena ini Pak Hadi sudah bersaksi, ini saksi hidup. Iya, Ini Pak. orang beneran, Bu, yang ngomong. Iya, saya percaya, Pak. Haleluya. Bukan Menguatkan. kejadian. Iya, Pak, menguatkan saya. Karena dia penyakitnya sama Ibu. Autoimun juga. Oke, Iya. ada yang Iya, lain Pak. teguhkan sebelum kita berdoa? Ya, silakan Pak Ari. Saya dapat impresi bahwa Ibu Lina selain melayani saja,
Ketika kita melayani orang-orang yang sakit, maka Tuhan akan memulihkan Amin. Ibu Lina. Amin. Kalau tidak melayani, berani bersaksi bahwa Ibu Lina dalam proses penyembuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kalau emang udah sembuh, nyatakan, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Ketika kita bersaksi, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi buat Ibu Lina di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Ari. Saya meneguhkan ini, Bu. Ya Karena Pak. Tuhan dari tadi ngomong sama saya. Ya Pak. Sebenarnya ini setan ingin supaya ibu, karena ibu nih orangnya sangat yakin loh sebelumnya. Ya, tapi setan ingin mengkaburkan supaya ibu nggak yakin tadi loh. Saya nggak berani ngedoain dalam nama Yesus. Mesti berani. Walaupun kita dalam kalaman, Bu, ada orang yang sudah cuci darah terus. Saya pernah dengar kesaksiannya. Tapi waktu di rumah sakit, dia datengin semua pasien itu, Bu. Sampai akhirnya dia mati. Tapi itu pasien yang dilayanin masih hidup semua. Nggak ada urusan, Bu. Ya Pak. Tadi yang katakan, bukan kita mengiman-imani loh, bukan. Ibu yang dapatkan sesuatu tadi yang ibu ngomong. Seperti Pak Hadi juga ngomong. Jadi ini cara setan untuk memberhentikan ibu untuk tidak masuk dalam pelayanan. Sedangkan ibu sebenarnya punya hati untuk melayani orang sakit. Karena ibu sebagai seorang tenaga kesehatan pasti punya belas kasihan. Nggak Ya, Pak. mungkin, nggak mungkin. Ya Ya, Pak. nah, ngerti ya? Ngerti Pak. Jangan ada sesuatu yang menahankan. Ini ada rencana Tuhan buat ibu. Amin. Ya, jadi saya ingin kuatkan ini. Apa yang tadi Pak Ari ngomong. Ibu Ada Lina. yang lagi? Iya. Pak Albert? Tuhan mau nyatakan kuasanya buat Ibu Lina hari ini. Amin. Karena pada saat Ibu Lina mengaku, ya, iblis penyakit sudah dikalahkan. Amin. Miliki iman itu, Yes. ya. Ibu tidak perlu takut, tidak perlu menamakan ragu-ragu, ya. Langsung nyatakan pada saat mengaku itu kuasa akan terjadi, Ibu terima. Amin. Ya, tidak perlu teman kompak, karena teman kompak kita udah sehati kan, seringkali seperti itu kan. Kita bagi pada saat apa yang dikatakan Yakobus, pada saat kita mengaku, didoakan, betul kan? Nah, kuasa itu terjadi. Saya sangat percaya ya, kuasa mujizat Allah akan nyatakan buat ibu saat ini. Amin. Segala bintik apapun yang terjadi ya. Dulu saya pernah diminta melayani, saya di Jakarta, ada yang di namanya di mana? Di Medan. Sampai saat ini saya nggak pernah ketemu, ya. Seperti itu kenyataannya, akhirnya dia memiliki iman. Pak, saya tidak punya apa-apa, tapi saya hanya memiliki bedak. Saya bilang, iman kamu lewat bedak itu kamu disembuhkan. Sampai saat ini saya nggak ketemu, tapi dia disembuhkan. Ya, secara otomatis ya, seperti kering gitu, hilang semuanya. Saya percaya Ibu Lina juga akan mengalami hari ini. Amin. Pada saat Ibu Lina mengaku kuasa Allah terjadi, terima iman Amin. itu. Amin. Amin. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima Ya. kasih Pak. Yakobus pasal 5:16 itu mengatakan, jikalau kita saling mengaku dosa kita, dan jikalau kita saling mendoakan, maka kita akan sembuh. Tidak ada Amin. ayatnya moga-moga sembuh. Keterbukaan ibu yang Tuhan lagi mau lihat. Karena memang kadang-kadang harus punya keberanian untuk berbicara juga dengan terbuka. Seperti Ibu Lina juga tadi ngomong. Ya, ini saatnya sekarang. Iya Pak. Waktu ibu terbuka, 1 Yohanes 1:7 mengatakan, ya 6:7 itu, maka kalau kita hidup di dalam terang, sama seperti Kristus dalam terang, maka darah Yesus akan menyucikan kita. Hari ini waktu ibu ngomong, ini sedang penyucian terjadi. Amin. Ya, nah kita sih tinggal melakukan eksekusi aja, doain aja ibu, karena Tuhan sudah lakukan sesuatu. Ya, bahkan juga kalau ibu percaya, nggak usah pakai doa juga, hari ini terjadi kesembuhan. Amin. Haleluya.
Nangkep nggak? Nggak ini, karena itu yang saya bilang, mendoakan orang sakit itu fun, Bu. Iya, Pak. Menyenangkan. Iya, Ya, nggak membuat kami stres. iya, Pak. Dan juga bukan beban buat kami, enggak. Senang kami mendoakan orang sakit. Ya, kita berdoalah untuk ini. Ya, mari. Ibu, coba Ya. taruhkan yang biasa yang paling membuat kamu itu juga nggak enak gitu ya. Mengambil damai sejahtera. Di bagian kulit yang mana yang paling membuat kamu tidak sejahtera ya. Saya tidak mengatakan sakit ya, tapi ini yang tidak sejahtera ya. Oke, tumpang tangan coba. Iya, Katakan di dalam nama Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saya percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah menanggung sudah menanggung semua penyakit sirosis saya ini. semua penyakit psoriasis saya ini. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, saya terima iman, saya terima iman, kesembuhan, kesembuhan, mujizat, mukjizat, karena janjimu Tuhan, karena janjimu Tuhan, Engkau sudah melakukan untuk saya. Engkau sudah melakukan untuk saya. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan ini. saya perintahkan ini. Apa bentuk daripada juga Apa imun tubuh saya, Apa bentuk dari tubuh imun saya kembali lagi normal. kembali lagi normal. Sehingga juga sirosis ini tidak berkuasa lagi dalam tubuh saya. Sehingga psoriasis ini juga tidak berkuasa lagi atas tubuh saya. Kalau ada virus, bakteri, kuman, apapun dihancurkan dalam nama Yesus. Kalaupun ada virus, bakteri, apapun dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya terima kesembuhan ini. Saya terima kesembuhan ini. Karena saya adalah anak Tuhan Karena saya adalah anak Tuhan yang sudah ditebus yang sudah ditebus oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Allahku, Allahku, Tuhanku, Tuhanku, Bapakku, Bapakku, aku mengasihimu. aku mengasihimu. Aku sungguh mengasihimu. Aku sungguh mengasihimu. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat pengorbanan buat pengorbananmu dan kesaksianmu dan kesaksianmu di dalam diriku. di dalam diriku. Dan mulai hari ini, Dan mulai hari ini, pakailah aku pakailah aku menjadi saluran berkat-Mu menjadi saluran berkat-Mu untuk orang-orang yang sakit juga. untuk orang-orang yang sakit juga. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Lina tetap tutup mata. Ya. Yesus. Sekali lagi saya ingin katakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Amin. Ya. Semua pikiran yang salah, semua intimidasi yang datang kepada dirimu, ya, sudah dihancurkan sekarang. Amin. Thank you, Jesus. Engkau bebas, ya. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak lagi juga ada kuasa apapun yang dapat juga menekan intimidasi kamu. Amin. Sekarang Thank you, ini Jesus. keluar di dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Ya, coba bebaskan hatimu, pikiranmu dari semua intimidasi, pikiran yang salah, yang setan buat, ya, Yes. yang mencegah kamu untuk bertindak dengan iman. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Saya Tuhan Yesus. dan roh jahat ini keluar dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Ya, ya. Haleluya. Terima damai ini. Terima kasih Tuhan. Ya, terima damai ini. Thank you Jesus. Terima damai ini. Terima kasih Tuhan. Ya, Terima kasih Yesus. ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Kami kasih Tuhan. percaya Tuhan sudah menjamah Ibu Lina. Amin. Kami percaya juga Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat Ibu Lina. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya confirm dengan apa yang didoakan oleh Kak Sofian ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Lina. Saya mendapatkan Bu Lina kehilangan damai sejahtera karena ada roh ketakutan dan intimidasi iblis
yang mencoba mencuri damai sejahtera dan iman itu. Dan saya seperti melihat gitu ya, Bu Lina memakai APD sebagai nakes sedang melayani pasien-pasien berdaya, tetapi bukan hanya kesembuhan jasmani pada itu yang sedang Ibu Lina layani, tapi saya melihat ketika engkau melayani dengan iman, dengan sukacita, dengan iman dan sukacita penuh hati kamu, saya melihat ada kuasa yang besar mengalir dari tubuh kamu itu menjamah pasien-pasien yang engkau layani, bukan saja mengalami kesembuhan fisik, tetapi mengalami kesembuhan jiwa dan bahkan sampai rohnya mereka, pasien-pasien itu mendapatkan damai sejahtera di hati mereka, apapun kondisi mereka saat itu. Dan saya juga confirm bahwa ketika kuasa itu mengalir melalui kamu sendiri pun sedang dilayani Tuhan ketika kamu melayani pasien itu, dan kamu sendiri terus mengalami kesembuhan atas sakit-sakit yang kamu alami di tubuhnya kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Ibu Lina. Amin. Amin. Jadi ini kayak pelayanan orang Samaria yang baik hati itu. Ya, ini kaitannya sama Kolose 3:23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu kepada Tuhan. Ibu Lina sudah dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Ya, walaupun kesembuhan lewat pelayanan kasih kamu tadi yang dikatakan oleh Ibu Veronica, lewat pelayanan kasih kamu sudah menyembuhkan orang. Kamu mesti tahu itu adalah panggilan kamu. Ya, jadi jangan ada yang menahan kamu. Jangan kamu minder karena kamu enggak. Tadi yang Pak Hadi sudah kasih resep itu. Kamu mesti percaya sebagaimana iman kamu. Amin. Ya, bahwa Tuhan sudah, dan ini sedang proses. Coba Ibu Lina lihat coba. Bagaimana dengan kulitnya? Iya sih Pak, tadi tuh kan jujur ya Pak, kemarin memang saya waktu sebelum komsel, saya nggak tahu terintimidasi. Jadi saya tuh suami saya kan tidak bekerja, jadi ada terkena ini ya pandemi, jadi hanya saya yang bekerja. Lalu saya memakai pikiran saya, padahal kemarin-kemarin itu saya tidak pernah khawatir Pak akan hidup saya. Saya tidak tahu apa yang menyerang saya ketika sore itu saya terintimidasi gitu loh Pak. Saya tidak pernah lambung saya sakit. Saya nggak tahu apa mungkin pikiran saya dan bagaimana saya nggak ngerti. Hari itu ada kekhawatiran dalam hidup saya. Tetapi saya bicara dengan suami, terus saya bilang, saya sudah pakai segala kekuatan saya. Saya ikut kompak, saya cerita sama suami saya bersyukur ada dalam satu komunitas yang benar, sehingga saya kuat. Saya kasih contoh teman-teman saya yang bekerja di rumah sakit, juga banyak yang harus dikonsul ke dokter jiwa, karena mereka nggak kuat dengan kondisi ini, saya bilang. Dia juga mungkin suaminya atau anak, itu saya nggak tahu. Tapi saya bersyukur hari itu, saya masih kuat. Saya bilang sama suami saya, Papa, mari kita gandengan tangan, saya bilang. Mari sama-sama sama saya. Papa tahu saya punya penyakit ya. Saya bersyukur suami mau menerima saya dengan sakit saya waktu saya menikah. Nah, kemarin saya jatuh itu saya nggak tahu ya, roh saya padahal saya lagi berjalan-jalan loh Pak. Api itu saya kobarkan kepada teman-teman saya. Api yang saya menyala-nyala untuk melayani Tuhan itu saya mau bagi kepada semua orang. Saya mau sulut kepada banyak orang. Tapi saya nggak tahu hari itu saya jatuh, saya terintimidasi, maksudnya saya sedih Pak, gitu loh. Kenapa saya nggak percaya sama Tuhan? Padahal saya punya Tuhan yang besar yang bisa membolak-balikan tangannya dengan segalanya. Dia dapat lakukan yang luar biasa. Saya melayani nggak pernah bilang sama orang. Saya mendoakan pasien-pasien ketika saya lagi istirahat, saya masuk, saya nggak kenal siapa itu. Ibu saya mau berdoa atau siapapun saya temui Pak, teman saya atau siapapun saya lakukan. Tapi kemarin saya nggak tahu ya Pak. Saya bilang sama suami saya, lalu saya ikut komsel. Iman saya bangkit lagi. Saya langsung berkobar-kobar lagi. Nyala lagi, Pak. Tapi memang, jujur, saya ada minder dengan sakit saya ini. Saya banyak nggak mengaku kepada orang. Dina, kalau saya bertugas, kenapa tangan kamu?
Jujur Pak, saya nggak jujur di hadapan Tuhan. Saya nggak bilang saya sakit psoriasis. Saya alergi, saya bilang. Padahal saya punya sakit yang notabene teman-teman saya dokter tahu. Karena riwayat penyakit saya selama 20 tahun, saya konsumsi salep itu kan sampai detik ini. Terus punya autoimun. Tapi jujur, terima kasih hari ini saya berani. Saya udah nggak takut lagi ke depannya. Besok ataupun hari ini atau kapanpun ketika orang tanya, kalau bilang, Lina kenapa tanganmu merah? Bintik-bintik gitu. Saya sudah sembuh. Saya mau katakan itu. Terima kasih dengan Pak Hadi tadi, itu menguatkan saya, memberanikan saya. Terima kasih Pak Sofyan. Memang hari ini saya udah berkobar lagi. Tadi sebelum didoakan, saya punya rasa minder. Jujur, sebagai nakes saya begini, Tuhan pernah berkata, kenapa kau turunkan penyakit ini pada saya? Pernah juga saya menjawab, terima kasih Tuhan, kalau kau izinkan aku seperti ini, berarti aku selalu ingat Tuhan. Berarti Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Itu iman saya, Pak. Jadi setiap itu saya bilang, sekarang saya berani mengatakan saya sudah sembuh. Saya lihat kulit saya yang tadi memerah, meredup ya Pak. Meredup. Saya mau ceritakan Pak. Haleluya. Waktu KKR pertama, waktu didoakan oleh Pak Edileo, Kak Edileo, saya juga bingung. Awal pertama itu kenapa ya kulit saya tadi merah sekali, kok kayak redup ya? Padahal saya nggak minum obat loh. Biasanya saya harus minum obat yang mahal. Apa ini kuasa doa ya? Walaupun Kak Edi mendoakan orang lain, tapi saya mengimani itu pada diri saya, gitu loh. KKR kedua, saya imani lagi. Saya haus tuh, jam 5 saya udah masuk. KKR ketiga, saya mengimani juga. Terus saya lihat memang agak bersih ya Pak, agak bersih. Cuma masih merah. Sebab ketika tadi malam saya mulai jatuh hati saya, itu memang langsung merah lagi Pak. Itu tergantung dengan psikis saya, otak saya loh. Maksudnya syaraf iya. Nah, itu merah lagi. Iman kamu itu menentukan kan. Iya, Pak. Nah, hari ini tadi Bapak berdoa dan teman-teman di sini berdoa. Saya percaya kesembuhan sudah ada bagi saya. Tinggal prosesnya, saya menunggu kesempurnaan atas kesembuhan yang sudah Tuhan berikan pada pagi ini atas saya. Dan saya sudah merdeka, tidak ada psoriasis lagi dalam tubuh saya, seperti Tuhan memerdekakan iman saya kembali, saya sudah bangkit, tidak malu, kalau saya tidak pernah akan menyesal lagi kalau Tuhan itu turunkan dari ujung rambut ini Pak, seperti kulit sisik ular ya Pak ya. Terkadang saya harus menutupi rambut saya bersyukur jadi nakes Pak sampai gini, terima kasih ya Tuhan pandemi, saya tutup semua tuh Pak, kan nggak kelihatan sampai ke tangan-tangan saya, tapi cuma jari saya yang kelihatan. Sekarang iya, nggak jari usah lagi Bu. Sekarang nggak usah lagi. Iya, saya udah nggak Nggak takut. perlu malu lagi. Iya, saya nggak malu Pak. Jujur, saya nggak malu hari ini. Kalau nanti ada teman-teman saya di rumah sakit tanya, Lina, itu kenapa? Saya tadi bilang, saya sudah sembuh dari penyakit merah ini. Iya, jadi saya nggak ini lagi. Terima kasih, luar biasa doa orang percaya. Pak Sofyan pakai saya hari ini dipakai Tuhan. Juga tadi yang meneguhkan, menguatkan Ibu Vero, Pak Hadi, Pak Ari. Terima kasih. Walaupun ini contoh, tapi saya percaya ini bukan contoh. Tuhan izinkan. Saya punya keberanian. Dan saya percaya saya tidak akan lagi terikat. Selama 20 tahun saya terikat ya Pak. Saya pikir apakah seumur hidup? Pernah saya berpikir seperti itu. Apakah seumur hidup? Tapi saya punya Yesus saya yang luar biasa. Dokter di atas segala dokter. Amin. Yang sudah memulihkan saya. Tabib di atas segala tabib. Walaupun saya orang kesehatan. Tapi saya percaya. Kalau bukan Tuhan. Saya bisa berdiri sampai detik ini. Bisa ngomong sama Bapak. Itu kemurahan Tuhan. Terima kasih Pak Sofyan. Satu lagi Bu. Satu lagi. Ini pesan saya. Iya Pak. Boleh kan? Nanti kalau ada suami yang berdoa. Karena gini, waktu suami kamu dengan kamu punya kesehatian iman ini, dia akan mendapat berkat pekerjaan. Amin. Ya, jadi dia jangan sendiri-sendiri bilang. Dia juga mesti ada di side kamu. Kalau ini terjadi,
Tapi suami mesti berdoa buat kamu untuk mengucap syukur ya. Iya, Karena Pak. kamu sudah. Jadi Saya sudah sembuh. supaya suami juga dibukakan berkat juga pekerjaan buat dia. Ada yang Amin. lebih baik yang Tuhan sedang sediakan buat dia. Amin. Haleluya. Itu yang menjadi pesan saya. Yes. Pak David masih mau menyampaikan sesuatu? Mazmur berapa itu? Ya, Pak Sofyan, Bu Lina. Ya, Pak. Ya, tadi saya diingetin, memang tadi confirm lah ya dari awal waktu teman-teman semua menyampaikan, waktu Bu Lina berseru dalam kesesakan, ya kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan memberikan kelegaan. Inilah bukti nyata buat Ibu Lina, buat Tuhan di pihak Ibu, dan Ibu jangan takut. Ya, habis ini apapun yang menjadi pergumulan, waktu tadi juga diingetin Pak Sofyan bersama dengan suami sehati, sepakat, berkat Tuhan dialirkan buat Ibu Lina. Amin. Haleluya. Hati Ibu Lina, Terima ya kasih. tetap semangat jadi berkat selalu. Amin. Yes, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, Amin. saya kembalikan kepada Pak Budiman. Ya, oke. Jadi thank you Pak Sofyan dan teman-teman. Jadi ada satu lagi dari Pak Ateng. Pak Ateng ada bisa tampilin videonya? Pak Ateng. Jadi minta didoakan Pak Sofyan. Ya. Pak Ateng lagi sakit perut saat ini. Oke. Ya, dan asam lambung saya lagi naik katanya. Minta tolong didoakan. Ya. Pak Ateng, semua itu kalau asam lambung bisa berkaitan dengan juga yang namanya pikiran. Ya. Kalau ada beban pikiran, kekhawatiran atau ketakutan apa, atau mungkin kegagalan apa yang juga Pak Ateng sedang juga alami, ini Pak Ateng mesti serahkan, ya. Karena Filipi pasal 4 itu berkata, ayat yang keempat berkata, bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah, ya. Nah, kalau kita juga sudah bersukacita, ayat yang ke-6, ya, karena ayat yang kelima itu berkata supaya kebaikanmu katanya diketahui oleh semua orang. Yang keenam katanya supaya apa? Supaya katanya juga apa? Ada kalau kamu takut, kalau kamu khawatir, serahkan semuanya itu. Ya, karena firman Tuhan juga berkata, apakah dengan khawatirmu, takut kamu bisa juga menambahkan hidupmu? Enggak bisa. Jadi bagaimana? Serahkanlah segala ketakutanmu, kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Dengan catatan, dengan ucapan syukur. Artinya, kita menyerahkan bukan karena frustrasi, Pak. Menyerahkan karena memang juga udah depresi. Bukan. Karena kita mengucap syukur, lewat ini Tuhan pasti akan buka jalan. Itu iman kita, Pak. Ya. Makanya baru ayat yang berikutnya katanya, maka damai sejahtera Tuhan ya yang melampaui daripada akal. Nah, ini udah Tuhan yang kerja. Kalau tadi itu bagian-bagian yang Pak Ateng mesti lakukan. Kalau enggak akan terjadi. Ya, karena itu yang saya percaya bahwa kesembuhan itu bukan mistik. Ya, bukan. Tapi sesuatu proses. Nah, waktu Pak Ateng karena orang percaya nih, ya. Dan Pak Ateng itu dikatakan, maka apa yang berikutnya? Pikirkanlah yang baik, yang manis, yang enak didengar. Nah, itu yang akan membangun iman Pak Ateng. Lambungnya ini akan semua terorganisasi dengan baik nantinya. Ya. Nah, baru ini dalam prosesnya itu ayat 13 dikatakan, segala sesuatu dapat kutanggung karena Kristus yang ada di dalam diri. Jadi pengakuan bahwa Tuhan ada di dalam Pak Ateng itu penting. Ya. Nah, berikutnya ayat yang ke-19 berkata katanya bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang Pak Ateng beri. Kesembuhan itu bukan dari saya. Kesembuhan itu dari Tuhan. Itu yang saya percaya. Ini proses yang Pak Ateng mesti lewati. Ya. Iya, Pak. Ya, ini bagian yang Pak Ateng. Jadi coba serahkan semua. Serahkan itu bukan karena frustrasi, karena udahlah, gua nyerah dah. Enggak boleh gitu. Mesti dengan ucapan syukur. Ya, orang banyak nggak mengerti ini.
Kalau nggak ada ucapan syukur, Tuhan nggak bisa bekerja. Waktu perjamuan suci, Tuhan lakukan apa? Pengucapan syukur sebelum dia pecahkan bagian itu. Jadi ini penting pengucapan syukur. Baru dia bagikan, baru roti yang kita makan ini akan bermakna buat hidup kita. Kan itulah daging Tuhan. Kawan itu baru berharga waktu Tuhan juga mengucap syukur. Dia Tuhan loh Pak. Tapi dia awali dengan pengucapan syukur. Baru kuasa itu bekerja. Ya. Ini saya lagi ngomong gini, sembuh nih. Asal Pateng terbuka pikirannya, Injil itu masuk. Nah ini namanya berita Injil Pak. Ya, berita Injil. Tuhan sudah mati buat Pateng. Tuhan sudah melakukan semuanya itu di atas kayu salib Pateng. Bagian kita, Ibrani pasal 12 ayat 2 itu. Pandanglah kepada salib yang menyempurnakan iman kita. Ya kadang kita lemah. Ya kadang kita gagal. Ya kadang memang kita ada banyak kekurangan. Tapi percayalah, dengan pengucapan syukur, dengan sukacita, akan datang berkat dan rahmat Tuhan buat hidup kita. Ya, ini. Makanya ini saya ngomong gini karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah juga obat buat kita. Ya, ini penting. Nanti untuk doa mah sudah pasti Tuhan dengar. Kenapa? Karena kita bersatu padu. Ini tubuh yang berdoa loh Pak, bukan saya yang berdoa. Saya cuman suaranya aja, mungkin juga ada beberapa saudara saya. Ya, silakan. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Pak Budiman, Pak Ari, Pak Budi, Pak Sofian, ada lagi? Ya, mungkin lagi mikir biaya sekolah anak saya kuliah kan 2 gitu, dan mungkin uangnya juga cukup gitu. Iya. Nah, saya mungkin juga lagi pikirin gimana gitu. Pak Ateng ya? Saya tinggi. Cuma saya ada satu lagi, saya kakinya suka dingin Pak, kalau tengah malam itu suka dingin sehingga saya bangun gitu. Sudah lama, udah hampir 3 tahun lebih, saya kakinya selalu dingin dan itu membuat tidur tidak nyenyak, anak bangun. Dulu saya pernah doain orang Muslim, anak kecil umur 9 tahun, dia juga memiliki kaki yang tuh. Saya doain dia, orang Muslim itu sembuh, tapi sekarang malah kaki saya sendiri yang 8 tahun ini suka dingin. Nah, saya pernah dengar dari hamba Tuhan kalau dia bilang janganlah kamu terburu-buru menumpangkan tangan kepada orang lain gitu. Nah, dia ya, Pak Ateng putus ya? Iya, sinyalnya mungkin Kurang kuat ya? Pak Ateng mungkin videonya dimatikan aja. Ya, videonya matiin aja Pak. Suara aja. Nge-lag nih. Iya, nge-lag, Pak Sofian. Ya, untuk Ibu Lina tadi ada begitu banyak chat untuk Ibu ya, sampai sekarang masih ada, jadi Ibu bisa foto atau catat ya, pesan-pesan dari Tuhan melalui teman-teman. Lalu tadi Pak Sofian sambil nunggu Pak Ateng, ada namanya Pak Steve Gunawan juga bersaksi, cuma sekarang sudah tidak ada di sini. Dia bersaksi bahwa dari ikut KKR itu yang minggu-minggu lalu, dia mengalami kesembuhan dari sakitnya. Sakit apa, asam lambung ya kalau tidak salah tadi. Ya. Ya, mungkin Ateng udah ini ya. Udah putus ya, nggak bisa ya? Udah, apakah Pak Ateng masih ada? Ada tuh. Ya, di-unmute Pak Ateng. Videonya Pak dimatikan aja Pak Ateng. Ya, videonya dimatiin aja. Ya, mungkin Pak Ari atau Pak Hadi atau yang lain mungkin ada mau sampaikan. Silakan. Pak Albert, Pak David. Kalau dari saya barusan waktu Pak Ateng sampaikan, ada di hati saya sebetulnya Pak Ateng sudah tahu jawabannya harus lakukan apa. Itu aja sih. Ya.
Ya, saya saksiin aja. Waktu saya sakit, 51 hari di rumah sakit, istri saya begitu khawatir, begitu cemas, kepikiran, banyak hal yang dipikirin, sehingga asam lambungnya naik. Dan itu perlu proses kurang lebih 1 minggu. Setelah saya pulang, setelah saya sehat, dia benar-benar pulih, dia benar-benar sehat. Jadi benar yang tadi Pak Sofyan katakan bahwa semuanya itu dari pikiran, ya, sehingga asam lambungnya meningkat. Ya, saya percaya serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Ada firman Tuhan seperti itu. Amin. Ya, Amin. Itu aja Pak Sofyan. Tuhan berkati. ya. Pak Budiman. Ada lagi dari Pak Hadi atau Pak Albert atau Pak David? Atau mungkin karena waktu juga ada Pak Ya. Budi yang mau sampaikan sesuatu? Ya, sama 1 Petrus 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Tuhan yang memelihara Pak Ateng. Ya, Tuhan, kami bersepakat saat ini Tuhan memerintahkan setiap asam lambung Tuhan menjadi normal, menjadi tenang, menjadi sehat lambungnya. Pikirannya Tuhan, Engkau yang berikan ketenangan dan damai sejahtera. Menguasai Pak Ateng, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mengalir, memenuhi Pak Ateng. Damai Kristus, damai ilahi. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang keluargamu, tentang anak-anakmu. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan berkata sudah berkali-kali, bukankah engkau sudah mengalami, aku tidak pernah terlambat, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu, dalam pengalaman iman yang satu ini, engkau juga akan mengandalkan aku Tuhan Allahmu, yang memimpin di depanmu, dan engkau akan melihat kuasaku dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Yes, dalam. Ya, puji Tuhan. Pak Sofyan, karena waktu mungkin bisa Pak Sofyan juga doakan untuk ini, karena waktunya sudah lewat jauh. Oke. 9.16 ya. Kita doa ya. Kita doa buat malam ini supaya ada lebih banyak mujizat lagi. Ya. Coba Amin. saudara bisa kedangkan tangan saudara mengarah ke atas ya. Tuhan, kami adalah tentara-tentaramu. Kami siap untuk menerima komando yang daripadamu. Tuhan, biarlah juga apa yang kami terima lewat kebenaran firman-Mu ini akan menolong kami untuk kami juga bisa mengimpartasikan iman yang ada pada kami ini kepada juga konseli-konseli yang sudah Engkau sediakan buat kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah Engkau urapi kami. Biarlah juga lewat belas kasihan yang ada pada diri-Mu, dengan juga di dalam diri kami ini. Oh Tuhan Yesus, biarlah juga ini mengalir kuasa ini. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang melepaskan, kuasa yang mendatangkan damai sejahtera, kuasa yang mendatangkan kuasa untuk mereka bisa dibebaskan dari ikatan apapun. Di dalam nama Yesus, Tuhan utus kami semua malam ini supaya kami bisa menjadi berkat dan membawa Tuhan kuasa-Mu untuk diterima oleh para konseli ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan juga waktu ini dan juga besok hari. Ya, kalau kami juga Tuhan akan terus melayani para pasien-pasien yang Kau percayakan bagi kami ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa menerima semua impartasi ini. Amin. Ya, kami percaya Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah sumber hikmat, marifat, membedakan segala roh supaya terjadi iman, kesembuhan, mujizat ini. Amin. Supaya juga apapun yang kami doakan dalam kuasa bahasa lidah ini, Tuhan yang akan memberikan juga semua rahasia itu kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapak, kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Pak Sofyan, yang sudah melayani pagi hari ini, juga Sabtu yang akan datang, Tuhan. Biarlah semua pengurapan yang sudah Engkau berikan, karunia-karunia yang sudah Engkau berikan, biarlah terus, Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini seumur hidupnya, Tuhan. Juga dalam pelayanan KKR nanti malam, juga dalam pelayanan ibadah besok.
Biarlah Tuhan Engkau memberkati Pak Sofyan, Ibu, dan anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.